El. Dalam 1 bulan, kamu harus temukan potongan giok putih yang ditinggalkan ibu kandungmu. Seseorang pernah melihat potongan giok itu ada di tangan keluarga Luzon. Kamu harus mencari cara masuk ke keluarga Luzon. Dengan itu, kamu akan punya kesempatan untuk bersaing dengan Direktur Grup Titan, Tuan El. Dan mengambil kembali Grup Titan. Apa kamu sudah mendapat informasi Tuan El? Tuan El ini sangat misterius. Sekarang aku sudah naik jabatan jadi wakil direktur Grup Titan. Tapi selai rambutnya saja aku belum pernah lihat. Mendapat informasinya lebih susah dari terbang ke langit. Baik, aku mengerti. Tuan, aku tidak mengerti. Untuk melamar ke keluarga Song, kenapa harus memakai mobil ini? Cuma dengan ini, aku bisa menikahi gadis yang aku inginkan. Tapi Anda adalah direktur dari Grup Titan. Jangan katakan bahwa aku adalah direktur Grup Titan. Identitasku harus dirahasiakan. Ingatlah, sekarang aku cuma anak dari keluarga Luzon. Anak di luar nikah tanpa hak apapun. Jangan khawatir. Pak Jerome, kami datang untuk melamar. Yo, bukankah ini Timmy, Direktur Grup Luzon? Ada apa? Tuan Timmy datang untuk melamar, cuma membawa pakaian jelek ini. Nyonya Wanda, aku menyukai putri kalian dengan sepenuh hati dan berharap kalian akan merestuinya. Aku nggak mau menikahinya, kedua kakinya cacat, gak berdaya, dan katanya sifatmu kejam dan galak. Aku nggak akan menikahi pria kejam dan cacat sepertimu. Ana, bagaimana bisa kau tidak sopan? Pak Jerome, pernikahan antara keluarga Luzon dan keluarga Song ditentukan oleh Tuan L. Pak Jerome bermaksud menikahkan anak atau menyinggung Tuan L. Anda punya 3 menit untuk berpikir. Pria yang mengambil alih Grup Luzon adalah anak kedua. Kalau Anna menikah dengannya, mau ditaruh di mana muka keluarga kita? Aku juga tidak ingin Ana menikahi Timmy, si orang cacat itu. Bisnis Grup Titan nomor 1 di kota Hayden, bukan keluarga yang bisa untuk kita lawan. Kalau kita tidak menikahkan putri kita, keluarga kita akan bisa musnah. Demi keluarga Song, wajib menikahinya. Ayah, kamu jangan lupa kalau Anna dan putra pertama keluarga Green, Michael Green, harmonis dan saling mencintai. Kalau enggak, kita minta bantuan keluarga Green saja. Keluarga Green saja sulit untuk membuat relasi dengan Tuan L, sang direktur Grup Luzon. Tapi Grup Titan gak menunjuk putri kita yang mana yang akan dinikahkan dengannya. Ternyata ingin manfaatkan aku sebagai tameng. Kamu masih punya 1 putri lagi kan? Maksudmu, Wendy? Ibu benar. Timmy adalah orang cacat. Wendy adalah orang bodoh. Bukankah mereka serasi? Tapi kalau bisa masuk keluarga Luzon dengan mulus, sangat bagus. Bisa mencari giok itu. Ayah, jangan bimbang lagi. Wendy. Kamu di mana, Wendy? Aku tahu di mana gadis sialan itu. Wendy, kamu sembunyi di mana? Anna akan menangkapmu. Lima, 4, 3, 2, 1. Jangan pukul Wendy. Kenapa kalian membuka baju Wendy? Wendy, ganti baju dengan yang baru, pergi ke rumah yang baru, main petak umpet ya. Ibu, bicara omong kosong apa sama si bodoh ini? Hari ini kamu harus menikahi Timmy Luzon, pria cacat itu. Kalau nggak aku cekik kamu. Mencekik. Aku cekik kamu. Mencekik. Dasar bodoh, berani memukulku. Pokoknya kamu harus mau menikahinya. Sudahlah Wendy. Sekarang pakailah baju kesukaanmu. Hari ini adalah hari bahagia untukmu. Kamu harus pakai seperti pergi ke pesta ya. Wendy pasti akan membuat Mama Wanda senang. Anak baik. Tuan,
Dengan berpura-pura miskin, tidak sia-sia. Keluarga Song membawa Nona Wendy kemari. Wendy, lama tidak bertemu. Berangkat ke kantor catatan sipil. Cepat sekali aku menjadi istri orang. Wendy, apa kau masih ingat kebakaran yang terjadi di Chinsu 3 tahun lalu? Kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Wendy paling suka bermain-main dengan api. Ayo Timmy bermain api denganku ya. Dia tidak mengingatku lagi. Kalau begitu dia juga lupa kalau dia menyelamatkanku. Sudahlah kalau tidak ingat. Masa lalu biarlah masa lalu. Sekarang tenanglah menjadi istriku. Sebaiknya aku harus lebih waspada di depan Timmy. Selamat datang Nona Wendy. Selamat datang Nona Wendy. Asistenku, Hugo Chen. Kepala pelayan, Jamie Kong. Rumah sebesar ini cuma ada satu kepala pelayan, gak ada pelayan lainnya. Kelihatannya mereka hidup menderita selama ini. Halo Paman James. Wendy lapar. Ayo, kita makan. Makan pelan-pelan, jangan terburu-buru. Dari dulu Timmy punya obsesi yang parah untuk kebersihan. Ketika makan Nona Wendy, untuk pertama kalinya aku melihat Tuan sangat menyukai seorang gadis. Maafkan aku ya. Tidak apa-apa, Wendy tidak gak apa-apa. sengaja. Tanganku juga kotor. Gimana ini? Maafkan aku. Maaf. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Apa di sini juga kotor? Hah? Bantu dorong aku ke kamar. Baik. Nona Wendy lumayan kuat juga. Kau bicara seolah-olah kau paham saja. Aku tidak sepertimu, tidak paham segala hal. Wow, sebagai orang lumpuh, Timmy menjaga bentuk tubuhnya dengan baik. Wow, sebagai orang lumpuh, Timmy menjaga bentuk tubuhnya dengan baik. Kau pikir kenapa? Apa kau sedang memandikanku? Wendy harus berbuat apa? Sudah bagus, lanjutkan. Kalau tidak, tolong ganti handuk kering yang baru. Oh, Halo? Pak Timmy, ada rapat darurat. Anda perlu hadir di kantor. Baik, aku paham. jangan tinggalkan aku. Halo sayang. Jessie. Bersiaplah untuk mengagumiku. Hah?
Di waktu yang Bersejarah ini, kamu gak bisa menyaksikan langsung kunyatakan sayang sekali. Apa? gioknya sudah ditemukan. Aku berhasil masuk keluarga Luzon. Selamat. Selamat, sayang. Oh iya, aku sudah memeriksa Timmy. Dia anak di luar nikah dari Tuan Besar Luzon. Nyonya Besar Luzon gak punya anak waktu dulu. Lalu dia setuju membawa Timmy ke rumah jadi Jadi tuan muda. Tapi sejak Nyonya Besar melahirkan Steve, Timmy langsung gak dipedulikan. turun derajat jadi tuan muda tertua. Tapi cuma Cuma nama saja. Tapi nggak tahu kenapa setelah itu kakinya lumpuh. kalau kau bilang lumayan kasihan juga. Tapi kamu harus hati-hati. Orang seperti dia, kurang lebih karakternya agak aneh. Kalau kamu ketahuan bohongin dia, astaga. Kita nggak akan tahu dia akan berbuat apa padamu. Aku paham. Timmy baru saja pergi keluar. Aku harus manfaatkan waktu buat mencari giok itu. Aku tutup ya. Wendy, kau sedang apa? Apa Nona sedang mencari sesuatu? Tidak ada suara apapun. Ada apa, Wendy? Cepat sembunyi. Jangan sampai Anna menemukanmu. Kalau Anna menemukanmu, dia akan memukul tanganmu, terus memukul. Dulu apa Ana sering memukul tanganmu? Jangan khawatir. Sejak kau masuk keluarga Luzon, aku tak akan biarkan siapapun menyentuhmu sedikit pun. Hei kau Timmy. Dasar manusia brengsek. Ternyata kamu memasukkan gadis bodoh ke keluarga ini. Harga diri keluarga kita tercoreng karena kamu. Timmy gak melawan meski dipukul. Sepertinya dia sudah terbiasa. Wanita ini adalah nyonya di rumah ini. Sungguh menyebalkan. Bibi, lihatlah orang dengan kaki cacat sepertiku. Bisa mempunyai istri. Sudah menunjukkan harga diri keluarga. Waktu dulu. Si bodoh mau apa kamu? Tolong aku, si bodoh menyerangku. Tolong aku, si bodoh menyerangku. Tolong aku. Wendy, berhenti! Bibi. Giliran Bibi menyerang Wendy. Pembunuh. Timmy, sebenarnya kamu menikahi mainan apa ini? Bibi, Wendy memang masih kekanakan. Wendy, tuangkan teh untuk Bibi sebagai permintaan maaf. Baik. Bibi minumlah. Timmy gak apa-apa, Aku gak tidak terbakar, kamu gak apa-apa. Kakinya sudah cacat sejak lama. Sudah mati rasa, jangankan terkena panas. Kalaupun digores dengan pisau, dia gak merasakan apapun. Segelas teh ini, minumlah. Apa kamu tuli? Minumlah cepat. Bibi, Wendy masih tidak mengerti. Ini keterlaluan, Bibi. Wendy anak baik, Wendy akan minum. Timmy, Bibi sudah meminum semua tehnya. Wendy pergi dulu ya. Dadah. Timmy, kamu tunggu saja.
Oh ya, respon yang dilakukan Wendy masih termasuk normal. Menurutmu dia benar bodoh atau pura-pura? Wendy, ada pergerakan kecil dari keluarga Song, hubungi aku. Sayang, Jessie, ada masalah apa? kesempatan balas dendam sudah tiba. Keluarga Song menyiapkan pesta untukmu. Meskipun pestanya nggak terlalu bagus, tapi kita bisa memberi kejutan untuk mereka. Tapi pandangan Timmy tentang keluarga Song nggak terlalu baik. Mungkin dia nggak akan mengizinkanku. Kamu harus mencari cara. Kesempatan bagus seperti ini jangan sampai sia-sia. Aku paham. Nanti ingatlah untuk membawa kejutan itu ya. Hugo, tolong periksa laporan pemeriksaan otak Wendy. Pak Timmy, apa Anda mencurigai bahwa Nona Wendy berpura-pura bodoh? Tidak peduli dia benar bodoh atau pura-pura. Dia itu adalah istriku. Aku akan melindunginya sepanjang hidupku. Kalau dia memang punya tujuan yang lain, aku akan dengan sekuat tenaga memenuhinya. Tuan muda, keluarga Song mengadakan pesta di aula bisu. Anda dan Nona diundang. Keluarga itu sering memukul dan menyakiti Wendy. Sekarang mereka ingin kami ikut bersandiwara. Aku tidak ikut. Wendy, Ada pesta apa? Wendy boleh bermain ke sana nggak? Wendy juga ingin ke pesta. baiklah, kita pergi. Ke pesta, ke pesta. Pak Timmy. Iya. Wendy, kau masuk duluan dan makan kue. Baik, Wendy akan masuk dan makan kue. Pak Timmy, laporan medis Nona Wendy sudah ada. Akan diantar Pak Jim dalam 5 menit. Ibu, si bodoh itu sudah masuk ke keluarga Luzon. Jadi kali ini nggak ada lagi yang menghalangiku untuk menikah dengan Michael. Jangan khawatir, aku sudah mengatur semuanya. Aku pasti akan membuat Michael bertunangan denganmu. Aku sudah tahu kalau ibu yang paling baik padaku. Anna, anakku yang baik. Aku juga punya sandiwara bagus untuk kalian lihat. Dan aku juga harus mendapat keuntungan dari keluarga Song ini. Hei bodoh, melihatmu yang seperti setan kelaparan ini, kenapa? Sudah menikah dengan Timmy Luzon, untuk makan saja nggak bisa? Memakai baju yang lusuh, apa mungkin dibuang oleh keluarga Luzon ya? Meskipun dia cantik, sayang sekali dia bodoh. Wendy kangen Anna. Wendy kangen Anna. Kamu sudah gila. Lepaskan aku. Mereka kenapa? Kak, Wendy, sedang apa kamu? Anna adalah adikmu. Kalau kamu begini, Mama akan marah. Mama, jangan pukul Wendy. Mama, Wendy gak bermaksud. Maaf, Wendy salah. Pergi. Mama, jangan pukul Wendy. Nanti Wendy sakit. Bicaralah yang benar, hei. Adiknya sangat kejam ya. Tampak keluarnya saja pesta untuk pengantin baru. Anna Song juga bukan orang yang baik untuk Anna dan Mikael. Baiklah. Heh bodoh, kau pura-pura menderita untuk mencoreng namaku ya? Aku ingin kamu mati. Pak Timmy, kenapa Anda tidak langsung memberitahu Nona Wendy bahwa 3 tahun lalu dia yang menyelamatkanmu? Kalau sudah dipancing tapi dia tetap tidak ingat, biarlah beberapa kenangan buruk ini lenyap sepenuhnya. Tuan, ini catatan medis Nona Wendy. Pak, di dalam laporan ini cuma riwayat medis otaknya saja yang kurang. Bukankah ini terlalu kebetulan? Pak Timmy. Halo? Apa? Keadaan kakek memburuk. Aku ke sana segera. Ke rumah sakit. Hei bodoh, kau pura-pura menderita untuk mencoreng namaku ya? Aku ingin kamu mati.
Wendy, kau baik-baik saja? jangan pukul Tenang, Wendy. tenang. Aku tidak menyakitimu, jangan khawatir. Kamu mendorongku demi si bodoh ini. Anna, kau merundung Wendy kan? Cepat minta maaf. Aku minta maaf padanya. Untuk apa? Sekarang dia adalah istri Timmy Luzon dan aku adalah tunanganmu. Tunangan apanya? Di hatiku cuma ada Wendy. Berdebah sialan. Michael, pesta kali ini gak cuma untuk pengantin baru tapi untuk pertunangan kamu dan Anna juga. Kalian berdua kan sudah kenal sejak Pertunangan lama. apa? Aku kemarin untuk bertemu Wendy. Sandiwara yang bagus segera dimulai. Ayo, lihat ke kamera. Gimana rasanya berselingkuh dengan adik iparmu? Wah, apa-apaan ini? Kenapa dia begitu? Wah, Matikan, keterlaluan. matikan, matikan. Jangan lihat. Siapa yang lakukan ini? Siapa yang lakukan ini? Oh. Astaga, ini terlalu mendebarkan. Sangat memalukan. Jerome! 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 Kau gunakan ini untuk memaksaku menikahimu kan? Bermimpilah. Michael, bukan aku yang melakukannya. Kau yang merekam video ini 3 tahun yang lalu. Kalau bukan kau, siapa? Aku juga korban di sini. Aku sudah menghapusnya dari lama. Dia, pasti dia yang melakukan. 3 tahun lalu ku kirim video itu padanya. Ternyata aku berpisah dengan Wendy 3 tahun lalu adalah perbuatanmu. Aku beritahu ya, di dalam hatiku cuma ada Wendy. Menikahimu di kehidupan selanjutnya. 3 tahun lalu, kalau saja kalian gak selingkuh dan memancingku ke klub malam, ibuku juga gak akan mengikutiku karena khawatir padaku dan mati terkubur di dalam kebakaran itu. Aku pasti akan mencari fakta tentang kebakaran itu, menemukan giok itu, mengambil kembali grup Titan yang ditinggalkan ibuku. Michael, kenapa kamu seperti ini padaku? Cukup. Wendy, sampai sekarang di hatiku cuma ada kau seorang. Jangan menikahi orang cacat itu, oke? Aku akan menikahimu. Brengsek, lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Wendy, kamu gila ya? Michael, kamu gak apa-apa? Cinta yang terlambat lebih rendah dari rumput. Bajingan. Lihat apa? Lihat apa? Pergi dariku! Pergi dariku! Pesta sudah selesai! Pergi semuanya! Pergi! Pergi! Bukan Wendy, bukan Wendy. Wendy gak bersalah. Dasar bodoh, akan kuhajar sampai mati. Jangan bergerak. Jangan pukul aku. Bukankah kalau kamu mati, Michael baru akan menikahiku? Dasar bodoh, kamu mati saja. Berhenti. Oh, Tuan Timmy sudah datang. Kalau kami gak berhenti, apa yang bisa kamu lakukan? Hugo, hubungi polisi. Kamu pikir kamu masih punya kemampuan menghubungi polisi? Aku sangat takut. Anna, beruntung sekali kamu gak menikahi pria gak berguna ini. Kalau enggak, ibu akan sangat sedih.
Timmy, kamu datang. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Hugo, antar Wendy pulang ke rumah. Baik. Kalian berani sekali. Timmy, dengar ya. Aku sedang mendidik putriku. Kamu jangan ikut campur. Tapi Wendy adalah anggota keluarga Luzon. Timmy, kamu pikir kamu siapa? Siapa yang gak tahu kalau adikmu akan kembali dari luar negeri? Grup Luzon akan segera jadi miliknya. Di keluarga Luzon, kamu disebut tuan muda pertama. Tapi faktanya, kamu bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Bahkan anjing saja punya 4 kaki. Tutup mulutmu. Kurang ajar. Ini wilayah milik keluarga Song. Kau tidak boleh membuat onar di sini. Wilayah keluarga Song. Aku lihat sepertinya bukan. Hugo, hari ini akan aku tunjukkan. Di wilayah siapapun, Wendy bukan orang yang bisa kalian ganggu seenaknya. Bagaimana bisa? Mana bisa tiba-tiba grup Song bangkrut? Hah, ini sangat gak mungkin. Grup Titan melakukannya. Apa hubunganmu dengan grup Titan? Hugo, kita pergi. Timmy, ini kesalahanku. Tolong jangan marah. Kesalahan? Gimana perlakuan kalian pada Wendy tadi? Timmy, aku gak akan berani begitu lagi. Tolong maafkan kami kali ini saja. Ibu, bangunlah. Anna, cepat minta maaf pada Timmy. Kalau keluarga kita bangkrut, kita gak bisa hidup lagi. Cepat berlutut. Apa hubungannya kita bangkrut dengan orang cacat gak berguna ini? Ini cuma kebetulan. Kalaupun cuma kebetulan, kalau keluarga kita jatuh, apa baiknya untuk kita? Cepat berlutut. Cepat berlutut. Apa yang sudah kalian lakukan pada Wendy bisa dimaafkan dengan berlutut. Asalkan kamu gak marah lagi, kami akan melakukan apapun. Oh iya Pak Jer, aku benar-benar tidak kenal dengan grup Titan. Oh? Pestanya gak menarik. Udah dipukul masih lapar. Wendy gak mau ketemu mereka lagi. Iya, tidak bertemu lagi. Gak akan lagi. Aku sudah kenyang. Tanganmu masih sakit? Gak sakit. Kalau gitu kita bikin impas. Wah. Wah. Memukul bokong. Ini aneh. Apa karena dia lumpuh, dia jadi mesum? Ingatlah, siapapun tidak boleh menyakitimu, termasuk dirimu sendiri. Timmy, kenapa kamu begitu baik padaku? Oh, Ada apa? Timmy, aku mau main petak umpet. Petak umpet? Kamu harus menghitung sampai 300. Gak boleh mengintip ya. Bersiap, bersiap, bersiap. Gak boleh buka mata. Bersiap, bersiap, bersiap. Mulai. 1. Hari ini 2, Tuan L menelponku, meminta grup 3. Song untuk bangkrut dalam 3 menit. Apa ini tanganmu atau es krim? Iya. Sebentar, barusan kamu bilang apa? Grup Song sudah bangkrut. Oh, kapan mereka menyinggung Tuan L? Gak tahu. Sudahlah, anggap saja dia balas dendam untukku. Apa kamu sudah cari identitas Tuan L? Belum, tapi saat dia telepon hari ini, aku merekam suaranya. Tapi Tuan L ini sangat berhati-hati. Dia sudah memalsukan suaranya. Lalu sudah mencari tahu tentang Timmy? 3 tahun lalu kaki Timmy tiba-tiba lumpuh. Gak ada orang yang tahu penyebabnya. Wendy, kamu di mana? Wendy, kamu di mana? Timmy! Wendy, Timmy! Timmy? sedang apa di sini? Wendy gak mau main petak umpet lagi. Wendy pengen main. Wendy ingin jalan-jalan. Baik,
Kita jalan-jalan besok. Ayo, kita pulang. Ayo. Cepat pergilah, Jessie hampir membeku. Jessie. Huh? Kamu sedang apa? Berhati-hatilah. Yeay, besok jalan-jalan. Jessie, sayang. Halo. Hai, Timmy mulai mencurigaimu. Dia mencari laporan kejiwaan dan catatan medismu. Gimana tentang gioknya? Giok itu benar pernah ada di keluarga Luzon. Tapi keluarga itu punya 2 putra. Giok itu di tangan putra yang mana, aku juga masih nggak tahu. Informasi tentang putra kedua sudah dapat. Dia dikenal sebagai kupu-kupu bunga. Dan dia sangat menyebalkan. Tapi keluarga Luzon memang misterius. Timmy, kamu mau kemana? Wendy nggak bisa menemukanmu. Wendy takut. Lain kali jangan sembarangan pergi, aku akan khawatir. Timmy, aku lelah. Aku ingin pulang ke rumah. Baik, kita pulang ke rumah. Wendy sudah kenyang, sekarang ingin tidur. Nona, aku sudah pindahkan semua barangmu ke kamar Tuan Muda. Sudah menikah, tentu harus tidur bersama. Apa? Harus tidur bersama Timmy? Mama Wanda sudah bilang kalau tidur bersama nanti punya anak. Wendy gak mau punya anak. Punya anak, Nona. Pasangan suami istri tidak bisa tidur berpisah. Lagi pula Tuan Muda hampir 30 tahun. Sudah waktunya punya anak. Kau, Wendy jangan khawatir. Sudah malam, cepat tidur. Baik. Nona, ada seseorang di luar mengirimkan ini untukmu. Terima kasih Paman Jaime. Permisi. Ada apa, Wendy? Gak apa-apa. Apa kau merasa bosan? Bagaimana kalau kita main bersama? Kalau begitu, bagaimana bermain petak umpet? Kau bersembunyi, aku akan mencari. Baiklah, aku akan mulai menghitung. Bersiap. Mulai. 1, 2, 3. Aduh, gigi kecilmu sangat tajam ya. Wendy, kamu pura-pura bodoh dan membuatku kesulitan. Michael, apa kamu punya hutang? Apa yang kamu inginkan? Apa yang kuinginkan? 3 tahun ini kau terus pura-pura bodoh. Sebenarnya apa tujuanmu? Sejak kapan kamu tahu? Setelah pertengkaran di pesta kemarin, aku merasa ada yang tidak normal. Lalu aku minta seseorang memantau pergerakanmu. Ternyata sesuai dugaanku. Wendy, 3 tahun lalu Ana yang menggodaku. Kuakui aku salah padamu. Aku minta maaf. Di hatiku cuma ada kamu. Beri aku kesempatan untuk kita bersama Kamu masih lagi. berani membahas cinta palsu. 3 tahun lalu itu sudah sangat membuatku mual. 3 tahun lalu kalau bukan karena kamu dan bukan karena Ana, aku gak akan menangkap basah kalian di klub malam. Aku gak akan mengalami kebakaran itu dan ibuku gak akan meninggal. Baiklah, maafkan aku. Sungguh, aku minta maaf. Lalu apa maumu? Aku ingin kau dikubur bersamanya. Baiklah,
Aku akan menebusnya bersamamu selamanya. Aku, Tidak akan. lepaskan aku. Tidak akan. Lepaskan Bagaimanapun kita pernah hampir menikah. Kenapa kau membuat kita tersiksa? Beri aku kesempatan. Menikah denganku. Ku buat kau jatuh cinta lagi denganku. Mencintaimu? Aduh. Kamu tahu Jessie adalah sahabat baikku kan? Kamu gak takut aku minta dihancurkan keluargamu? Jessie, katamu? Apa yang wakil direktur bisa lakukan? Cuma pewarisnya yang memiliki giok, yang berhak untuk menguasai grup kita. Gimana kamu bisa tahu? Kalau kau menikah denganku, apapun akan kuberitahu. Michael, kamu sudah gila. Mikael, aku akan membunuhmu. Wendy, bajingan sepertimu berhak menyebut nama istriku. Timmy, biar aku saja. Nona, Piu, 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 piu. Tembak mati, tembak mati. Timmy, menurutmu gimana pistol Wendy? Hugo. Pak James, Tuan Muda, mencari apa? Barusan ada yang memintaku memberikannya pada Nona. Tiga tahun lalu kalau bukan karena kamu dan bukan karena Anna, aku nggak akan menangkap basah kalian di klub malam. Baik, Tuan. Tuan L memberi perintah dalam waktu 3 menit buat keluarga Green bangkrut. Tuan Muda, sampah. Pergi. Aku lakukan sendiri saja. Wendy, kenapa kau bisa di sini? Wendy berlari sembarangan. Wendy nggak nurut. Wendy, apapun yang kau lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Jadi apa kau mau percaya kepadaku? Apapun yang Wendy lakukan, kamu nggak akan menyalahkanku. Cuma kalau kau mau percaya padaku, apapun yang kau lakukan, aku tidak akan menyalahkanmu. Sepasang suami istri yang sangat romantis. Kenapa kau di sini? Tiba-tiba kembali dari luar negeri. Aku baru saja dengar ada cerita tentang menangkap basah perselingkuhan. Aku cuma ingin tahu siapa yang terkena sial. Tidak disangka ternyata kau sudah diselingkuhi. Ini kakak iparku kan? Dia benar-benar cantik. Halo kakak ipar, aku adik iparmu Semi Luzon. Pertama kali bertemu. Senang bertemu denganmu. Halo adik ipar, namaku Wendy. Hugo, antar Wendy pulang. Kalau gitu Wendy pulang dulu. Simpan pikiranmu itu. Dia bukan orang yang bisa kau ganggu. Kak, apa kau marah? Aku cuma ingin menyapa kakak iparku saja. Kenapa harus marah? Semi. Iya, aku di sini, Kak. Telingaku tidak tuli. Tapi bagaimana ya? Adikmu menyukai orang yang kau sayangi. Kalau tidak bisa mendapatkannya di dalam hatiku, akan terasa gatal. Untuk wanita akan kurebut. Untuk grup Luzon juga akan sama. Kuperingati kau sekali lagi. Jangan sentuh dia. Kakak benar-benar sangat mempedulikan istrimu yang bodoh itu. Tapi kita dilahirkan dengan takdir yang berbeda. Kau itu cuma seorang anak haram yang ingin mengambil alih apa yang diwariskan kepadaku. Jadi mau tidak mau aku akan mengambil apa yang kau punya. Perang dimulai. Sayang. Hah? Pengumuman darurat? Apa? Terima kasih. Aku baru saja mendapat perintah Tuan L untuk membuat grup Green bangkrut dalam 3 menit. Shh. Tuan L ini tahu apa yang terjadi padaku. Dia menyerang orang-orang yang aku benci. Jangan senang dulu. Kamu membuatnya seolah dia diam-diam menyukaimu.
Dia pun belum pernah bertemu denganmu. Kalaupun ada rasa yang dia sukai itu aku. Lagi pula aku ramah dan cepat akrab, lebih terang dari bulan, lebih cantik dari bunga, sangat cantik. Kembali ke masalah. Semi Luzon sudah kembali dari luar negeri. Giok yang kamu cari di rumah itu sejak lama, belum juga ditemukan. Lebih baik kamu ganti haluan. Berbuatlah sesuatu padanya. Pada siapa? Merak bunga itu. Apa yang salah dengan merak bunga? Jangan lupa tugasmu sekarang adalah mencari Giok. Boleh dengan si Cacat, boleh dengan si Merak. Shh, jangan menyebut dia si Cacat. Untuk apa? Yo! Hah? Ada apa denganmu? Ada apa denganku? Kamu menyukainya? Aku... Wendy, sudah waktunya pulang. Dadah, kodok. Sebuah hati berdetak dengan keras. Ini dibuat sendiri oleh Tuan Muda, cobalah. Timmy juga bisa membuat ini. Nona jarang memakan kue. Aku jarang makan kue. Ulang tahunku saja jarang dirayakan. Timmy! 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 Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Wendy, selamat ulang tahun. Jessie menelpon jam segini pasti ada hal darurat. Ini adalah kue yang dibuat oleh Tuan Muda. Dia juga menebus hadiah ulang tahunmu selama ini. Apa kau suka? Aku suka. Kau menyukaiku atau menyukai kejutan dariku? Tentu suka padamu. Kejutannya juga suka. Ini dipersiapkan olehmu kan? Jadi Wendy suka semuanya. Ayo kita masuk dan membuat permohonan. Cepatlah Timmy. Jessie masih menungguku untuk menelponnya. Wendy akan membuat permohonan. Sudah buat permohonan? Sudah. Kau memohon apa? Aku harap nanti kamu akan mendapat hadiah yang sangat banyak dan bahagia sepertiku. Tapi aku sudah mendapat hadiah yang terbaik. Wendy gak beri hadiah? Kaulah hadiah itu. Kau adalah hadiah terbaik dalam hidupku. Wendy, aku pasti akan bisa berdiri lagi. Lalu nanti setiap tahunnya akan merayakan ulang tahunmu bersama. Oke? Oke. Apanya yang oke? Cepatlah Timmy, Jessie sudah menungguku menelpon kembali. Aku gak tahan lagi. Timmy sudah berubah menjadi kucing. Cepat tangkap aku. Cepat lari, cepat lari. Sayang, Jangan bersemangat. Aku kabur diam-diam. Waktu sedikit, langsung saja cepat bicara. Giok sudah ketemu. Semi Luzon yang memilikinya. Apa? Kamu yakin? Orang-orang kita melihatnya langsung. Sebaiknya cari kesempatan untuk pastikan sendiri. Baik. Aku datang! Gimana cara untuk mendekati Semi ya? Wendy, apa yang kau pikirkan? Sedang kupikirkan orangnya malah datang. Sepertinya aku datang di waktu yang tepat ya. Bisa makan bersama dengan kakak iparku yang sangat cantik. Maaf, hari ini tidak ada jatah untukmu. Aduh kak, kakakku yang baik, kita bersaudara dengan baik. Aku cuma berpikir setelah kakak menikah, ada yang membuatmu sulit untuk melindungi Wendy sebagai adikmu. Aku bisa membantumu.
Makanlah. Wendy, biasanya kau senang bermain apa? Ku dengar Kalau ada Timmy yang suka kau bermain suka, biliar. katakan saja. Aku Kita harus bisa mengikuti bermain bersama. kesukaannya. Biasanya aku suka mencekik ayam dan suka main biliar. Biliar? Aku juga jago bermain biliar. Kakak, apa kau ingat 3 tahun lalu kita sering bermain biliar bersama? Sekarang kau bahkan tidak bisa meraih meja biliar, iya kan? Cukup, Sammy. Kau tidak disambut di rumahku. Ya, baiklah. Aku mengajari Wendy bermain biliar, boleh kan? Timmy, ayo ikut. Tuan Sammy, bisa menambah orang kan? Bisa. Gadis cantik tentu semakin banyak semakin baik. Kamu sangat hebat. Wendy, bukankah kau ingin bermain biliar? Ayo. Coba. Cepat. Lepaskan tangan. Kakak. Jangan salah paham pada orang baik lah, Kak. Aku sedang serius mengajarkan Wendy. Kalau begitu, kita taruhan saja. Kalau aku menang, izinkan Wendy menciumku. Kalau kau menang, aku akan mengikuti keinginan Wendy. Hah? Kau tidak akan marah kan, Kak? Aku cuma bercanda saja. Kau saja sudah tidak bisa bermain lagi kan? Bagaimana aku bisa merundungmu? Iya kan? Gimana kalau pertaruhan kalian berdua ini diwakilkan kakak adik bersaudari ini? Kalau begini bukan perundungan kan? Ide yang bagus. Kau ini sangat mengerti aku. Kau jelas tahu Wendy tidak bisa bermain biliar. Bukankah kau sengaja menyulitkannya? Cukup omong kosongnya. Wendy, ayo pergi. Wendy, jangan-jangan kamu takut ya? Wendy nggak takut. Berani bertaruh, berani kalah. Berani bertaruh, berani kalah. Nona benar-benar menyembunyikan bakatnya, sangat hebat. Wendy itu bodoh, mana bisa main hebat gini? Pasti dia curang. Kalau memang hebat, suruh dia main sekali lagi. 1 bola pun pasti nggak masuk. Wendy sangat hebat. Apa yang kau inginkan dariku? Ciumanku? Atau aku sepenuhnya? Wendy ingin kamu minta maaf pada Timmy. Wendy ingin kamu minta maaf pada Timmy. Dia tidak meminta giok itu. Apa dia benar-benar bodoh? Menyuruhku meminta maaf pada si cacat ini. Kau ini sedikit keterlaluan. Wendy bilang minta maaf pada Timmy. Wendy, jangan berpura-pura lagi. Memangnya kau tidak ingin ini? Sammy. Timmy, Wendy akan kembali lagi. Ikuti. Timmy. Aku nggak tahu hal apa yang bagus dari si bodoh itu. Awalnya bukannya aku yang ingin kamu nikahi. Asalkan kamu mengusirnya.
aku akan segera menikahimu. Sebenarnya siapa yang memberimu keberanian ini? Sangat percaya diri. Apa yang kau punya dibandingkan dengan Wendy? Harusnya kau senang. Aku tidak memukul wanita. Yang bermasalah nggak cuma kakimu saja, tapi matamu juga. Aku nggak paham kenapa semuanya berada di pihak Wendy. Wendy, tunggu saja kamu. Wendy, kesempatan sebagus ini ada di depan matamu. Kau merelakan rencanamu sendiri demi si cacat itu. Apa kau tidak menginginkan lagi giok ini? Aku nggak paham apa yang kamu bicarakan. Baiklah, kalau begitu. Kau sudah gila, gimana kalau rusak? Biarkan saja kalau rusak. Kau mempermainkanku. Tidak pura-pura lagi? Wendy, aku tahu kau merencanakan sesuatu. Hidup dengan berpura-pura bodoh selama ini pasti hanya untuk mencari giok yang ibumu tinggalkan itu. Gunakan lagi giok ini untuk mengambil alih kembali grup Titan dari tangan Tuan L. Di mana kamu temukan giok itu? 3 tahun lalu aku ambil darimu. Asalkan kau mau menjadi istriku, aku tidak akan cuma memberikan giok ini padamu. Aku juga bisa memberitahumu pesan-pesan wasiat yang ditinggalkan untukmu. Kau memukulku, apa kau percaya Aku nggak percaya. Sampah sepertimu ini nggak sebanding dengan Timmy. Bagus, Wendy. Sudah punya satu, masih ingin yang lain. Sudah waktunya aku beri pelajaran kau. Wendy, jangan pura-pura lagi. Memangnya kau tidak inginkan ini? Giok. Dari ekspresi Wendy, sepertinya dia mencari giok. Jessie, ku beri tugas untukmu. Tolong kamu cari tahu pergerakan Semi selama 3 tahun ini. Ada apa? Memutuskan untuk melawannya? Ibuku meninggalkan ini untukku. Apa jangan-jangan dia anak Bibi Selin yang ibu sebutkan di surat peninggalan ibu? Bukan. Aku curiga giok yang dia miliki peninggalan ibuku. Menurutmu apa ada kemungkinan bahwa dia ada di lokasi kebakaran 3 tahun lalu? Anasong? Kebetulan begini? Bukan kebetulan. Aku memang secara khusus mencarimu. Memangnya ada apa? Hari ini sepertinya kamu bernasib sial karena kakakku. Aku mewakilkan Wendy minta maaf padamu. Apa gunanya minta maaf? Aku benar-benar terluka dengan sangat parah. Luka apapun yang kamu rasakan ini, secara fisik atau secara batin, aku bisa membantumu menyembuhkannya. Apa yang kau lakukan? Anna, kenapa baru kembali? Mereka mau menyita rumah kita. Bang, kalian sudah hampir bangkrut saat itu, dan keluarga kamilah yang membantu memulihkan keadaan kalian. Sekarang kami sedang dalam masalah. Kalian malah berpaling mengkhianati kami. Benar-benar apa? Tidak tahu diuntung dan menyerang yang lemah. Bukankah ini cara Pak Jerome berperilaku? Tanda tangan ini. Aku gak akan pergi. Ini adalah rumahku. Aku gak akan kemana-mana. Pergi dariku, Anna. Biarkan saja. Takdir hidupmu memang terlalu pahit. Hubunganmu baik dengan Michael, tapi keluarganya bangkrut. Kakakmu menikah dengan anak cacat dari keluarga Luzon, tapi malah berlimpah harta. Ini semua adalah takdir. Aku gak percaya takdir. Gimana bisa takdir Wendy lebih baik dariku? Aku gak percaya takdirku buruk. Hotel Sienna kamar 939. Siapa yang buatmu menangis? Semi, rumah keluargaku akan disita. Baiklah, jangan menangis lagi. Aku akan membayar semua utang keluargamu. Sejak kecil aku sudah jadi putri di rumahku. Selama ini aku gak pernah berpikir bahwa aku hampir gak punya rumah. Tidak ada yang bisa merebut apa yang menjadi milikmu.
Selamanya kau adalah putri kecilku. Semi, apa kamu tahu? Sejak kecil aku bermimpi akan bahagia sama pasanganku selamanya. Tapi setelah Michael begitu padaku, mimpiku terasa seperti mati. Gak disangka, aku bertemu denganmu. Sampai sekarang gak ada yang memperlakukanku sebaik kamu. Selanjutnya, aku akan lebih baik lagi padamu. Kau bilang ada cara untuk mengatasi kakakmu. Cara apa itu? Nona Wendy, barusan ada yang mengirim ini untukmu. Wendy, kalaupun kamu bodoh, tapi kamu sangat sayang ibumu kan? Kalau hari ini kamu gak datang, aku akan membuat makam ibumu terbelah menjadi 2. Keluarga Song sangat keterlaluan. Ternyata mereka merusak foto ibuku sampai seperti ini. Wendy? Wendy? Gawat. Hugo, siapkan mobil. Bagaimana? Dia sudah berangkat? Jangan khawatir, asalkan mereka memakai mobil dengan rem yang rusak itu, mereka akan segera pergi ke neraka. Baiklah. Aduh, sayang sekali. Di usia muda kau akan menjadi janda. Ayo langsung gunakan kesempatan ini untuk menyingkirkannya. Menyingkirkannya? Benar, lagi pula giok itu ada di tangan kita. Kalau dia mati, grup Titan langsung jadi milik kita kan? Tapi manusia dan giok tidak cocok disatukan. Mewarisi grup Titan lebih sulit daripada terbang ke langit. Terlebih lagi, kakak ipar yang sangat cantik ini sangat sayang untuk dibunuh. Apa maksudmu? Bukankah katamu cintamu cuma untukku? Kenapa kamu punya perasaan pada Wendy yang bodoh itu? Apa kekuranganku dibandingkan dia? Semua hal tentangmu kurang dari dia. Kenapa kamu punya perasaan pada Wendy yang bodoh itu? Apa kekuranganku dibandingkan dia? Semua hal tentangmu kurang dari dia. Sebelum ibu Wendy masuk keluarga Luzon, dia mendirikan grup Titan. Sedangkan kau, ibumu cuma seorang simpanan dan tidak bisa menghasilkan uang. Apa yang bisa dibandingkan dari anak seorang simpanan? Jadi selama ini, kamu gak pernah menyukaiku? Cuma memanfaatkanku, benar? Memangnya apa lagi? Kalau kau tidak bisa dimanfaatkan, sedikit pun aku tidak akan melirikmu. Ana, kau mau apa? Sekarang dia gak bisa bergerak kan? Kita mati bersama. Kau sudah gila. Sekarang gak ada yang akan menolongmu. Bangun, ayo bangun. Bangun, ayo pergi. Pergilah, pergi. Bertahanlah. Aku akan cari pertolongan. Aku akan cari pertolongan. Kenapa kau di sini? Kakakku ada di dalam. Cepat pergi tolong dia. Kalau nggak dia bisa mati. Hugo. Cepat.
Wendy! 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 Tuan, apinya terlalu besar. Hugo, cepat cari pertolongan. Wendy! Wendy, sudah bangun? Hugo, ambilkan air. Air, baik. Timmy, kakimu. Iya, berkat Wendy, aku bisa berdiri lagi sekarang. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Wendy. Maafkan aku. Aku datang terlambat. Tuan, Bu Susan sudah datang. Jessie, Boleh aku masuk? masuklah. Sayang, ku dengar terjadi masalah. Aku sangat khawatir. Apa kamu gak apa-apa? Apa ada luka? Sekarang sudah membaik? Shh. Kalau kamu ketahuan, baru terjadi masalah. Ada apa denganmu? Diselamatkan tepat waktu. Timmy yang menyelamatkanmu. Dewa Asmara bertindak untukmu. Kamu itu, wanita dalam tragedi, masuk ke dalam sungai cinta. Kata-katamu terlalu manis, apa kamu mak comblang? Masuk sungai cinta? Kalau dia tahu aku pura-pura bodoh, aku akan langsung masuk ke jurang. Kamu meremehkan kekuatan sang Dewa Asmara. Cepat diskusikan masalah giok itu. Oh iya benar, tentang giok itu aku punya cara yang baru. Aku punya hadiah untukmu, lilin kegembiraan. Tunggu. Tolong berbalik. Katakan yang sesungguhnya. Bagaimana keadaan istriku sekarang? Oh, dia sekarang gak ada hal yang serius. Cuma kondisi mentalnya kurang baik. Perlu ada orang yang memperhatikannya. Oh, apa saja yang harus kuperhatikan? Mungkin Anda perlu untuk lebih banyak menemaninya, memenuhi kebutuhannya, menyemangati dan menenangkan dia. Anda harus memberi kasih sayang tanpa henti terus-menerus. Tentu saja dalam proses ini, mungkin dia membutuhkan juga pendekatan dengan kontak fisik. Dan tentu harus Anda yang mengaturnya. Oh, baiklah. Terima kasih, dokter. Baiklah, baiklah. Kenapa? Apa masih ada yang sakit? Timmy, bukankah sudah menanyakan pada dokter? Dokter bilang agar aku banyak kontak fisik denganmu. Oh, Kau siapa?
Untukku. Wah, kau punya penggemar. Kenapa aku tidak boleh punya? Minggir. Nona Wendy mencarimu. Hah? Baik, aku segera ke sana. Nona, Pak Jem bilang kau mencariku. Benar. Hugo, iya. apa kita teman baik? Nona kenapa? Apa kemarin ini ada orang aneh yang memberimu barang aneh? Tidak. Berdiri tegak. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Kamu? Nona. Cepat pergi, Nona Wendy. Hugo, apa yang kau lakukan? Tuan, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tuan, cepatlah pergi. Aku hampir tidak bisa menahan lagi. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tuan, cepatlah pergi. Aku hampir tidak bisa menahan lagi. Aku harus melakukan sesuatu untuk hal ini. Tuan, aku benar-benar tidak bisa menahan lagi. Hugo, lihat kemari. Pak Jem. Tunggu. Ada yang ingin kubicarakan padamu. Bicaralah. Setelah mendengar ini, mungkin kamu akan merasa kaget, marah, kecewa. Bahkan kamu akan merasa aku orang yang mengerikan. Aku pernah bilang, aku menerimamu sepenuhnya. Apa kamu pernah menyadari kalau aku ini adalah orang normal? Aku tahu. Kamu gak ragu atau kaget? Aku sudah tahu dari lama. Jadi kamu gak marah dan gak kecewa? Sudah aku bilang, aku menerimamu sepenuhnya. Selamanya kau adalah istriku. Apa ini? Selama ini giok ini ada di tangan Semi. Kenapa bisa ada padamu? Karena giok ini memang punyaku. Apa maksudmu? Sebenarnya selama ini aku tahu kau sedang mencari giok yang ditinggalkan ibumu. Tapi kau tidak menyadari satu hal. Giok ini tidak cuma ada satu. Ternyata kita udah dijodohkan dari kecil. Lalu ibu kita berdua mendirikan grup Titan bersama-sama. Tepat sekali. Jadi bisa dibilang grup Titan ada di bawah kekuasaanmu. Apa Tuan El yang misterius itu adalah kamu? Benar. Jadi yang membuat keluarga Song bangkrut adalah kamu? Dan kamu juga penyebab keluarga Green bangkrut? Semuanya benar.
Aku dapat terlalu banyak informasi. Fatimi, Ada apa? rupanya Semi ingin melelang giok itu. Dia cara pelelang. Dia sudah gila. Giok itu barang yang sangat penting. Menurutmu kenapa dia mau melelang giok itu? Kamu curiga dia sengaja? Apa tujuannya? Meskipun dia punya giok itu, dia tidak akan mendapat bagian dari grup Titan. Menurutmu tujuannya untuk apa? Masa iya sih dia masih berharap? Karena udah begini, aku rasa aku harus menghadiri acara itu. Tidak usah. Istrimu adalah orang yang sangat kuat. Orang biasa nggak akan mudah untuk menyerangku. Kau bilang apa barusan? Katakan. Istrimu? Untuk apa kau datang? Semi, aku sudah terlanjur mencintaimu. Apa kau sadar kalau bagiku, kau itu tidak ada bedanya dengan sampah. Tidak ada yang bisa dimanfaatkan. Tapi bukankah kamu belum dapatkan Wendy? Beri aku kesempatan lagi. Aku bisa membantumu. Ini adalah barang terakhir untuk hari ini. Diberikan oleh Tuan Semi Luzon adalah giok warisan. Harga dimulai dari 100 juta. 110 juta. 200 juta. Wow. Untuk apa mereka ada di sini? Semi tidak bisa memilikimu. Tidak bisa memiliki grup kita. Jadi memakai cara ini untuk merebut harta kita. Sama tujuan beda Kalau jauh. gitu kita menaikkan harga bukannya sesuai keinginan mereka. Giok itu peninggalan dari ibumu. Dengan cara apapun, aku pasti akan mendapatkan. 300 juta. 400 juta. 500 juta. Wow. Sekarang harga ini telah mencapai rekor tertinggi pelelangan ini. Apa masih ada lagi? 500 juta? 550 juta? Menarik. Wendy juga ingin bermain. 600 juta? 700, 800 juta? 800 juta? 900 juta? Anna, kamu sangat suka giok ini. Tentu aku suka. Kalau gitu Wendy gak ingin lagi. Wendy ngantuk, Wendy harus pulang dan tidur. 900 juta 1. Giok itu palsu. 900 juta 2. Bagaimana kau bisa Aku beritahu setelah pulang. 900 juta 3. Terjual. Semi, aku... Kau belum memberitahuku alasan kenapa giok itu palsu. Aku membantumu berhemat, kamu gak senang? 900 juta. Aku tidak perlu bantuanmu supaya hemat. Asal kau senang, aku bisa bayar berapapun. Dasar bodoh, mereka suka sisimu yang seperti ini untuk menjebakmu. Bagaimana kau bisa tahu kalau gioknya palsu? Saat di pelelangan tadi, Anna memberi isyarat. Anna. Saat aku di rumah sakit, dia mengunjungiku. Kakak, terima kasih sudah menolongku. Aku gak menyangka pada akhirnya satu-satunya yang peduli padaku ternyata adalah kakak. Anggap saja aku berarti seperti Dewi. Gak bisa melihat orang mati di depan mataku. Baik menolongmu maupun menolong seekor anjing bagiku gak ada bedanya. Aku tahu kamu masih marah padaku. Selama ini rasa marahku sudah lama selesai. Tapi aku gak menyangka ternyata kamu bisa berbuat kejam padaku.
Kakak, apa kamu tahu kenapa aku membencimu? Karena aku sangat iri padamu. Aku iri sampai berpikir, kalau kamu mati, aku bisa mendapat semua yang aku mau. Maafkan aku. Kalian ibu dan anak sudah banyak menyakitiku selama ini. Apa dengan kata maaf bisa selesai gitu aja? Aku akan membantumu. Aku tahu Giok itu di mana. Kenapa aku harus percaya sama orang yang mencoba membunuhku? Boleh percaya atau enggak, aku tahu aku salah. Aku akan buktikan dengan perbuatanku. Aku akan menebus semuanya. Gimana caranya? Tenang saja. Aku gak akan melibatkanmu. Dia adalah adikku. Aku ingin percaya kali ini. Bagaimana bisa? Gak apa-apa, Semi. Rencana kali ini memang gagal, tapi aku masih punya cara lain. Mana mungkin mereka melepaskan Giok itu? Apa mungkin mereka tahu Giok itu palsu? Mana mungkin? Selain aku dan kamu, gak ada lagi yang tahu. Kalau di keluargamu ada pengkhianat, Giok itu udah gak aman lagi. Semi, di mana kamu sembunyikan Giok itu? Di tempat yang pasti sangat aman. Gak memberitahuku. Kamu masih gak percaya padaku? Aku tidak percaya siapapun. Aku suka sifatmu yang satu ini. Kau mandi duluan. Oke? Semi. Semi. Wendy, jangan pergi. Aku rasa mungkin ini adalah jebakan. Kalau gitu apa sekarang ada cara lain? Lagi pula aku ingin mempercayainya kali ini. Cuma satu kali lagi. Kak, aku mendapatkannya. Ya kau. Awas. Nah, jangan pedulikan aku. Gioknya, gioknya cepat. Jangan kabur. Wendy. Wendy. Siapa kamu? Aku Timmy, Wendy. Semi? Pasien mengalami trauma otak dan ingatannya berantakan, akan sulit membedakan ingatan. Jadi dia akan salah mengenali orang. Ini susah untuk ditentukan. Otak besar salah satu penentu tubuh manusia. Bisa banyak kemungkinan yang terjadi. Bukan itu. Masalahnya dia menganggap adikku adalah aku. Pak Semi adalah orang terakhir yang istrimu lihat sebelum dia jatuh pingsan. Ada kemungkinan juga menganggap Semi adalah orang terdekatnya. Untuk saat ini jangan memancing pasien karena bisa bertambah parah dan sulit disembuhkan. Baiklah, aku paham. Terima kasih, dokter. Ada apa? Apa kepalamu sakit? Semi, Wendy sakit kepala. Ingin pulang ke rumah. Aku adalah suamimu. Betul, aku adalah suamimu. Ayo, Wendy yang baik, aku antar kau pulang. Siapa wali dari Nona Wendy? Aku!
Wendy mengantuk. Wendy ingin tidur. Sudah waktunya untuk tidur juga. Tunggu dulu. Mau apa kau? Mau apa? Ya mau tidur lah. Tuan, kenapa kamu tidur di sini? apa kau merasa kalau aku harus tidur di atas kasur? Aku merasa kamu adalah berdebas sialan. Gak tahu malu, ingin tidur di atas. Sudahlah Wendy, sudah jangan marah-marah. Jangan marah-marah, ada aku melindungimu. Apa kau ingin bangkrut? Wendy, kau ingin makan apa? Akan aku buatkan. Aku tahu Wendy ingin makan apa, dan akan aku buatkan. Aku yang akan buat. Aku yang memasak. Aku yang masak. Aku akan masak. Aku saja. Hugo, sudah terpikirkan? Terpikirkan apa? Rencana menyelamatkan Wendy sudah dimulai. Kau mencariku. Ikut aku. Saat itu, setelah aku mematikan lampu, kau terheran-heran. Lalu melihat ke sini. Sisi dinding ini penuh dengan balon merah. Sisi satunya lagi penuh dengan lilin. Lalu kau melangkah perlahan menuju pintu keluar. Selanjutnya, banyak kelopak bunga di hadapanmu. Lalu kau melangkah kemari. Bagian atas semuanya bintang-bintang kecil berkilau. Dan di dinding ini ada penuh dengan hati merah. Tepat saat itu, kau terhenti. Aku berdiri di sini. Oh, bukan. Saat itu aku lumpuh. Aku duduk di sini. Lalu di sini, Paje memegang kue ulang tahun. Lalu di sini adalah Hugo berdiri dengan tegap. Setelah itu kami bernyanyi. Selamat ulang tahun, selamat ulang tahun, selamat ulang tahun. Lalu kau merasa sangat-sangat terharu. Seluruh tubuhmu seperti hilang kendali. Lalu kau melangkah satu demi satu langkah, melangkah sampai kemari. Kau melihatku dengan tatapan romantis. Perlahan aku memberimu bunga yang ada di tanganku. Dan matamu berkaca-kaca. Lalu memelukku. Kau merasa saat itu adalah momen paling bahagia dalam hidupmu. Dan tidak mau berpisah denganku selamanya. Kita mulai meminta permohonan. Aku mengambil sebuah lilin. Kita mulai meminta permohonan. Aku mengambil sebuah lilin. Lalu kau meniup lilinnya. Lalu kau lakukan ini. Apa kau ingat? Ketika cinta kita makin dalam, kau melakukan ini. Apa kau ingat? Gak ingat. Suamimu telah diculik. Simpanlah dulu barang berharga ini. Akhirnya kau datang. Wendy, cepat pergi, biarkan kami. Aku pewaris keluarga Luzon. Kalau kau berani menyakiti Wendy, aku tidak akan memaafkanmu. Kalian tidak akan bisa kabur. Pak, langsung selesaikan masalah denganku ya. Lepaskan mereka. Tidak mungkin aku melepaskan mereka. Tapi, ku berikan pilihan padamu. Mereka berdua mengaku sebagai suamimu. Begini saja. Kau pilih satu dan yang lainnya akan aku bunuh. Bagaimana? Wendy, aku orang yang paling menyayangimu. Aku adalah suamimu. Aku suamimu. Kau akan memilihku kan? Apa kau benar-benar sudah tidak ingat?
Kita berjanji akan merayakan ulang tahun. Gak bisa, aku gak bisa memilih. Gak bisa. Tidak bisa memilih. Kalian mati saja bersama. Aku akan memilih. Aku memilih Sammy. Aku memilih Sammy. Lepaskan aku, lepaskan. Istriku. 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 Kau memang istriku. Istri? Bukan begitu, Wendy. Dia orang yang paling kau sayangi karena ingatanmu keliru antara aku dan dia. Aku. Wendy sudah menyatakan maksud hatinya. Kau cepat mati saja. Tidak apa-apa, Wendy. Aku bisa mati untukmu. Tapi apa sudah tidak penting lagi. Sangat mengharukan. Matinya terlalu mudah. Untuk apa kalian di sini? Ayo beri ruang untuk mereka. Cepat keluar. Ayo cepat. Ayo keluar. Timmy, kamu? Kau sudah ingat? Aku nggak ingat. Aku sudah ingat, Timmy. Aku sudah ingat. Aku pikir kau tidak akan ingat selamanya. Aku pikir kamu benar-benar mati. Kamu sangat mengagetkanku. Kau tahu tidak, saat kau hilang ingatan itu mengagetkanku. Aku pikir kau akan menjadi milik orang lain. Dokter bilang padaku, benturan setelah memancing ingatanmu bisa menyebabkan amnesia. Jadi harus memancing ingatan dan terbentur lagi. Baru bisa sembuh, tapi aku tidak rela. Lalu, kamu mengatur rencana penculikan ini. Aku benar-benar berpikir kamu sudah mati. Saat aku sudah ingat lagi, hatiku terasa hancur sekali. Kali ini kakek menyalahkanku atau tidak? Semua ini harus diselesaikan. Tuan, apa Anda sudah berbaikan dengan Nona? Aku akan memberimu bonus 2 kali lipat tahun ini. Hugo, beri perintah atas nama Tuan L. Akan ada rapat pemegang saham 3 hari lagi untuk umumkan kabar penting. Sedang apa? Kamu sengaja? Benar, aku sengaja. Beberapa hari ini, kenapa menghindariku? Aku nggak paham apa maksudmu. Kenapa aku harus sengaja menghindarimu? Kau tidak perlu mengelak. Kau pasti menyukaiku. Kalau tidak, kenapa kau memberi lilin aroma pisang? Untukku. Apa-apaan kamu? Kamu? Ibu, dengarkan dulu. Demi gadis bodoh itu, kamu sampai gak peduli hal-hal lainnya, ha? Kamu tahu atau enggak selama ini aku bersusah payah itu untuk apa, ha? Pasti untuk harta keluarga Luzon, kan? Mereka semua sudah tahu identitasmu setelah kakekmu sembuh. Kita gak akan punya apa-apa. Sekarang ibu tahu rasa takut saat ibu berselingkuh di luar. Tidak berpikir ini akan terjadi. Kenapa dengan keluarga Luzon? Ibu cuma fokus pada keuntungan kecil demi posisi sebagai nyonya besar punya anak dari pria lain itu penipu. Dasar kamu bajingan. Jika bukan aku... Tutup mulut ibu. Semua rasa sakitku berasal dari keserakan ibu. Dua-duanya anak haram. Kenapa aku dianggap paling rendah? Karena ibu tidak berguna. Baru saja aku mendapatkan berita. Tuan El akan mengadakan rapat pemegang saham untuk grup Titan 3 hari lagi. Kali ini aku harus menikahi Wendy dan menjadi pewaris grup Titan. Aku peringati ibu, jangan sampai merusak rencanaku. Yo, masih di sini juga belum pergi. Pilihan Wendy kemarin itu sudah sangat jelas. Lagi pula, apa kau ingin cinta segitiga? Kau anggap Wendy sebagai apa? Aku ingin Wendy menjadi milikku. Aku ingin Wendy menjadi milikku. Sammy, kamu gak apa-apa. Kamu kenapa? Aku gak suka kau lagi. Aku ingin bercerai. Baik, aku setuju.
Meski aku tahu kalau Timmy bilang bercerai karena bekerja sama denganku, tapi perkataan itu sangat menyakitkan. Wendy, kenapa kau bersedih? Kamu bilang kalau punya giok itu kita bisa mengambil alih grup Titan. Tapi yang menguasai grup Titan sekarang adalah Tuan L. Gimana aku bisa mengambil alih grup Titan? Ini hal yang sangat berat. Serahkan saja padaku. Tunggu saja sampai rapat pemegang saham grup Titan. Kau cuma perlu membawa giok itu dan menghadirinya bersamaku. Sayang, ternyata Semi adalah anak haram. Apa? Jadi maksudmu adalah Semi adalah anak dari Susan Hersey saat berselingkuh dulu. Kakek mereka diracuni karena mencari tahu tentang hal ini. Bingo, aku sedang menghubungi rumah sakit untuk mencari laporan medis sang kakek. Akan kukirim video nanti. Sayang, kamu harus hati-hati ya. Semi memanfaatkanmu untuk menguasai grup Titan. Semi, karena kamu sudah mencari masalah. Jangan salahkan aku kalau aku kejam. Kamu gak boleh masuk. Ini adalah rapat orang dalam dari grup Titan. Wendy, gioknya. Ibuku adalah pendiri dari grup Titan dan aku adalah anak satu-satunya. Apa aku gak boleh masuk? Kenapa giok itu bisa ada padamu? Maka Tuan L... Tuan L itu cuma seorang peniru. Tutup pintu, jangan sampai lolos. Halo Tuan L, mereka sudah masuk. Semuanya sudah berkumpul. Siapa Tuan L sebenarnya? Dasar pria pengecut, beraninya kau datang. Kebetulan hari ini aku akan membongkar kepalsuanmu di depan semua orang yang ada di sini. Ini adalah giok peninggalan ibuku. Ibuku bilang yang memegang giok ini adalah pewaris grup Titan. Begini, Tuan L. Tuan L ini, dia itu cuma seorang peniru saja. Dan hari ini, aku ingin melihat langsung siapa peniru ini. Kau? Mana mungkin kau adalah Tuan L? Jelas dia itu bukan Tuan L. Karena itu adalah aku. Ternyata, kamu adalah Tuan L ya? Ah. Kakak. Giok ini memang ada 2 potongan, punya ibuku cuma 1 potongan saja. Kau cuma tahu kalau dengan memiliki giok ini bisa mengambil grup Titan. Tapi jelas kau tidak menyangka. Sejak 5 tahun lalu, aku sudah menjalankan perusahaan ini. Wendy, ternyata kau sudah membohongiku selama ini. Bukan membohongi, tapi gimana untuk membuatmu jatuh di saat kamu sendiri merasa mendapatkan segalanya? Timmy itu juga seorang anak haram. Apa yang membuatnya lebih hebat dariku? Atas dasar apa? Kenapa kau bisa memiliki segalanya? Karena dia anggota keluarga Luzon yang benar dan pantas. Sedangkan kamu akan dipenjara bersama Susan Hersey. Mengakulah gimana proses untuk meracuni kakek Luzon. Hal yang tidak kudapatkan. Jangan mimpi untuk mendapatkannya. Lepaskan aku, lepaskan. Benar-benar gila. Sangat-sangat gila. Membereskan orang gila. Lepaskan aku. Ulang tahunmu sudah lewat, ulang tahunku juga. Kamu sedang membuat kejutan apa lagi? Sedang apa? Wendy, setiap waktu yang kulalui bersamamu sudah tertanam di dalam hatiku. Aku sangat ingin berjalan bersamamu di jalan yang lebih panjang. Apakah bersedia menikah denganku? Bukankah kita sudah menikah? Itu cuma catatan sipil saja. Tapi aku rasa aku masih berutang pesta pernikahan yang resmi denganmu. Aku pernah berjanji akan bersamamu selamanya. Aku belum bertanya. Nona Wendy, apakah Iya, bersedia bersedia. menikah denganku? Apakah bersedia menikah denganku? Pakaikan.
若如初相见，若如初相恋。 Nona Amanda, tolong antarkan ini untuk Nona Karina. Terima kasih hari ini kau sudah menipu Karina agar datang kemari, mengizinkan aku untuk menikahinya. Bukan menipu, tapi menyampaikan cinta. Tolong sampaikan. Baik. Sayang, kamu sangat cantik hari ini. Aku tahu hari ini aku terlalu cantik. Aku sangat cantik, aku paling cantik. Tapi aku sangat gugup hari ini. Jangan gugup, kamu harus tetap tenang. Hari ini aku menikah. Cepat pergi, pengantin pria sudah gak sabar tuh. Ayo pergi. Ayo pergi. Tem tem tem. Tung 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 tung. Wendy, hari ini kau cantik sekali. Aku nggak pernah nggak cantik. Oh, bukan begitu. Maksudku, kali ini kau lebih cantik. Jangan gemeteran, berikan bunganya padaku. Oh, iya, acara selesai. Menuju kamar pengantin. Semangat Tuan, semangat Tuan, Pak. semangat, Selamat menikah. selamat Pak. Apa yang kamu lakukan? Sayang, kau cantik sekali. Buka pintunya. Berani sekali melakukan Kenapa kakek ini datang kemari? pada Dia saat kan Wendy cantik keluar sekali. negeri. Timmy, kakek, hari ini aku ingin tahu siapa dia itu. Kakek sedang apa? Aku cuma takut kau memilih jalan yang salah. Lagi pula, kalau bukan karena obat racikan Wendy, bagaimana kakek bisa sembuh begitu cepat dan berdiri di sini dengan bersemangat? Benar, bersemangat juga untuk mengganggu hari bahagia cucu dan cucu menantumu. Baiklah. Kalian berdua, lanjutkan saja. Aku ingin menggendong cucu buyutku. Aku nggak mau lagi. Tidak mau lagi? Nggak mau. Yakin tidak mau lagi? Nggak mau lagi. Berarti aku harus mulai serius ya.